Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle bersama aku Septa Andrian. Dan aku Natasha Liotania. Caca, aku mau tanya dan juga virus di rumah nih ya. Kamu tahu nggak sih salah satu menurunkan berat badan dengan bariatrik operasi? Wah, ini tuh lagi happening banget tak? Karena beberapa selebritis dan public figure banyak yang sudah berhasil dengan metode ini. Kalau nggak salah bariatrik operasi ini pembedahan yang dilakukan untuk membantu menurunkan berat badan dengan cara memotong lambung pasien hingga 85%. Bener nggak tak? 85%, nah itu yang aku mau bahas. Gimana nih kalau langsung aja kita simak informasinya berikut ini. Viewers memiliki bentuk tubuh yang ideal dan sehat tentu menjadi impian semua orang. Namun untuk mencapainya tidak semudah yang diharapkan sebagian orang. Sebagian orang rela merogoh kocek yang tidak sedikit demi tercapainya tujuan. Salah satunya dengan menurunkan berat badan. Dalam proses penurunan berat badan ada beragam cara yang dapat dilakukan, seperti mengikuti program diet, menjaga pola makan, mengkonsumsi obat, hingga prosedur pembedahan bila menginginkan hasil instan. Seiring berkembangnya teknologi kesehatan, kini bariatrik menjadi salah satu yang kini banyak digemari. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, operasi bariatrik sendiri dikenal sebagai salah satu metode dalam menghasilkan tubuh yang ideal dengan melakukan pembedahan pada lambung. Ya, jadi bedah bariatrik ini sebenarnya adalah alat, ya. Ini adalah alat untuk membantu pasien-pasien yang mengalami obesitas untuk merubah lifestyle-nya, gaya hidupnya, sehingga bisa menurunkan berat badan dan menghilangkan penyakit-penyakit komorbid yang biasanya menyertai berat badan yang berlebih seperti diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi. Itu dengan bedah bariatrik itu akan sangat tertolong. Jadi intinya ini adalah alat. Ini bukanlah suatu senjata malaikat yang dengan operasi terus obesitas akan hilang dengan sendirinya tanpa perlu usaha apa-apa, bukan. Nah, jadi memang ada indikasi, ya. Indikasi ini dibuat untuk memproteksi sebenarnya pasien juga. Saya banyak pasien yang benar berat badan cuman ya sedikit overweight tapi minta dioperasi. Bukan itu. Ya, tujuannya sebenarnya untuk menolong orang-orang yang overweightnya atau obesitasnya cukup parah, obesitas yang morbid, obesitas yang parah. Biasanya dihitungnya dari BMI, dari indeks massa tubuh, yaitu berat badan dibagi tinggi badan kali tinggi badan kuadrat, ya. Nah, kalau BMI-nya sekarang sampai saat ini masih berat badan BMI itu patokannya adalah 35 atau BMI 30 tapi dengan komorbid, artinya berat badan BMI 30 tapi ada diabetes, ada hipertensi atau ada hiperkolesterol, itu adalah indikasi. Meski demikian, operasi bedah bariatrik ini memiliki beberapa metode bedah. Untuk itu, sebelum melakukan bedah ini, sebelumnya pasien akan diobservasi terlebih dahulu dan tentunya diedukasi untuk mendapatkan informasi yang akurat seputar tindakan yang akan dilakukan. Ya, pertama pasti kita mesti konsultasi dulu, ya. Karena apa? Pasien tuh mesti mengerti filosofi dari bedah bariatrik. Jadi kalau pasien mau turun berat badan instan tanpa melakukan diet, tanpa mau merubah lifestyle, itu mendingan nggak usah. Ya, bukan pasien untuk bedah bariatrik. Jadi pasien harus mengerti dulu bahwa filosofi bedah bariatrik itu adalah alat untuk membantu pasien merubah kebiasaannya. Itu paling penting. Kemudian kalau itu sudah dimengerti, ya silahkan. Ya, nanti kita pilihkan bedah bariatrik yang paling mana, yang paling baik, paling cocok, tapi tentu juga preferensi pasien itu penting. Kemudian nanti biasanya ada persiapannya adalah diet rendah kalori, 1000 kilokalori, diet cair 2 minggu. Kemudian tetap ada pemeriksaan laboratorium yang cukup lengkap, ada ronsen, ada USG, nanti ada ketemu dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter bius.
kadang-kadang perlu sleep test. Ya, pasien-pasien yang mengalami obesitas itu seringkali mengalami sleep apnea. Ya, ini penting juga bahwa kalau ada sleep apnea yang berat, itu mesti ada penanganannya untuk mencegah terjadi hal-hal yang buruk sesudah operasi. 2 minggu sudah operasi itu, dalam jangka 2 minggu, pasien tetap minum diet cair. Tapi akan lebih mudah ini ya dibanding sebelum operasi. Kenapa? Karena biasanya rasa lapar itu sesudah operasi itu akan jauh berkurang. Jadi dia biasanya tidak akan terlalu sulit untuk diet cair 1000 kilokalori untuk sudah operasi. Kemudian berlanjut naik menjadi teksturnya naik menjadi bubur. Kemudian baru setelah 1 bulan baru boleh makan bebas. Itu kira-kira tahapannya. Nah, jadi bedah bariatrik itu mekanismenya sebenarnya ada 2 ya yang paling ditekankan. Sebenarnya 3, satu lagi secara hormonal. Tapi yang paling penting adalah restriksi. Ya, kalau seperti teknik seperti sleeve gastrectomy, maka terjadi restriksi. Pasien lambungnya dibuat kecil, sekitar 15% sisanya. Pasien tidak bisa makan banyak. Ya, jadi dipaksa makannya sedikit. Ya, makan sedikit ya lupain dong. Ya, namanya martabaknya, duriannya itu dilupain. Yang penting mesti masuk dulu adalah apa? Protein. Ya, jadi itu ada faktor restriksi dari si bedah bariatrik. Kalau itu masih kurang untuk BMI yang tinggi-tinggi, biasanya kita tambahkan bypass. Artinya kita akan mengusahakan agar usus yang tempat menyerap itu menjadi lebih pendek. Bukan ususnya dipendekin ya, bukan dipotong dikeluarkan, tapi kita melakukan bypass. Artinya misalnya sepertiga dari usus itu kita tidak pakai untuk menyerap. Jadi penyerapan itu hanya terjadi pada 2/3 dari usus yang di bawahnya. Sehingga penyerapan itu berkurang. Jadi makannya udah sedikit, penyerapannya akan berkurang. Itu 2 hal yang penting untuk dari tindakan bedah bariatrik. Tindakan yang dilakukan ini memang dikhususkan untuk pasien yang memang overweight, jadi tidak dibenarkan untuk siapa saja melakukannya, tanpa konsultasi dan rekomendasi dari dokter terkait. Jadi banyak pasien-pasien saya yang datang ke saya itu yang overweight-nya hanya ya sedikit banget, mungkin hanya berapa kilo lah, 2-3 kilo. Ya, bedah bariatrik itu bukan untuk mereka sebenarnya. Itu ada lagi tindakan-tindakan bariatrik yang lain seperti pasang balon atau dijahit dari dalam ya. Tapi untuk yang benar-benar bedah bariatrik itu ada indikasinya. Indikasi itu memang dibuat untuk memproteksi pasien juga ya, agar cost atau risk dengan benefit itu sebanding gitu. Ya, nah kalau orang yang berat badannya tinggi, pasti benefitnya akan lebih banyak. Jadi dibuat indikasi yang saat ini masih berlaku adalah 35 indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu adalah berat badan dibagi tinggi badan dalam meter, dibagi lagi dalam tinggi badan dalam meter. BMI 35 atau indeks massa tubuh 35 atau indeks massa tubuh 30 dengan komorbid. Diabetes, hipertensi, hiperkolesterol, atau hipertrigliseridemia. Itu adalah indikasi untuk tindakan bedah bariatrik. Jadi ya tidak semua orang yang bisa langsung untuk di bedah bariatrik, ada indikasi-indikasinya. Nah begitu. Jadi gimana dong orang-orang yang berat badannya belum masuk ke tindakan, belum indikasi untuk tindakan, tapi ingin atau ada bermasalah dengan berat badannya? Ya itu ada tindakan-tindakan lain. Ya misalnya mau pasang balon, itu kan tindakan yang sangat aman ya, jarang terjadi masalah. Itu silahkan, kalau mau pasang balon itu lebih longgar indikasinya. Ataupun dijahit dari dalam, itu ada lagi tindakan yang namanya endoscopic sleeve gastroplasty. Itu juga indikasinya lebih longgar karena tidak melibatkan pemotongan dan penyambungan. Jadi kemungkinan terjadi kebocoran, tindakan terjadi hal-hal yang komplikasi itu jauh berkurang. Jadi cost dan benefitnya itu lebih imbang lah. Meski efektif menekan berat badan, namun operasi bariatrik memiliki resiko yang tidak sedikit. Namun hal tersebut kini bisa diminimalisasikan sehingga setelah melakukan bedah ini, pasien tetap nyaman. Namun tentu saja menjaga lifestyle dengan baik seperti menjaga asupan pola makan serta olahraga menjadi keberhasilan dari bedah yang dilakukan ini. Ya, untuk bedah bariatrik sesudah operasi itu pada dasarnya tidak ada pantangan. Ya, pantangan itu lebih bersifat individual. Ya, kalau misalnya ada pasien-pasien yang aneh ya, lucu. Dia bisa makan misalnya tahu tapi nggak bisa makan roti misalnya gitu. Tapi ada
kakaknya misalnya sebaliknya gitu, dia bisa tadi nggak bisa makan tahu, bisa makan roti, ya kakaknya nggak bisa makan roti tapi bisa makan tahu, padahal teksturnya kurang lebih sama. Nah itu paling yang mesti individual, yang mesti try and error gitu, jangan dipaksakan. Tapi pada dasarnya untuk kegiatan olahraga, jenis makanan itu tidak ada pantangan, tapi ingat bahwa kalau kita makan sedikit ya protein harus didulukan. Ya, jadi efek samping akan ada ya, terutama untuk teknik-teknik ini saya selalu akan mengingatkan pasien tentang efek samping yang mungkin terjadi. Ya, masing-masing teknik memiliki efek samping tersendiri. Ya, bisa ada dumping, bisa ada timbul GERD-nya, bisa ada perubahan buang air besar, defekasi, itu bisa berubah. Kemudian juga resiko pasti ada, ya, yang tadi disebutkan misalnya kebocoran, bisa perdarahan, itu bisa terjadi. Tapi tingkat komplikasi ini lebih rendah dibanding teknik dengan komplikasi orang ngangkat kandung empedu secara laparoskopi. Itu kan operasi yang rutin dilakukan ya, bisa 2-3 kali dalam sehari di suatu rumah sakit yang besar. Ini tingkat komplikasi itu lebih rendah dari itu. Jadi bisa terjadi komplikasi tapi jarang. Prosedurnya cukup aman ya viewers, tapi memang ini tuh disarankan untuk orang-orang yang obesitas dan juga harus dilakukan oleh ahlinya. Terkait dengan bariatrik operasi ini, aku juga mau share dari dunia selebritis tanah air dan dunia yang berhasil menurunkan berat badannya dengan bariatrik operasi ini. Selain Teh Melly Guslow, kira-kira ada siapa lagi ya? Untuk informasi lengkapnya, ini dia untuk kamu. Viewers, setelah tadi kita bahas detail tentang operasi bariatrik ini dan berikut beberapa selebritis dan public figure tanah air dan dunia yang melakukan operasi bariatrik ini. Jennifer Dunn. Aktris Jennifer Dunn sendiri belum lama menjalani operasi bariatrik. Jennifer mengaku turun 4 kg seminggu setelah operasi yang membuatnya semakin percaya diri. Melly Guslow, ya diketahui melalui sorotan akun Instagramnya beberapa waktu lalu, musisi tersebut membagikan pengalamannya mengikuti rangkaian dari proses pembedahan lambung. Tepatnya pada Juli 2022, Melly sempat melakukan operasi bariatrik. Musisi yang karyanya selalu hits ini mengaku bahwa sempat mengikuti program diet hingga turun lebih dari 25 kg. Namun istri dari musisi Anto Hood ini tetap memutuskan untuk melakukan operasi ini sebab masih dikategorikan obesitas. Setelah menjalankan operasi bariatrik ini, Melly mengaku terdapat perubahan signifikan dari proses pembedahan tersebut. Ia mengaku menjalani hidup sehat dan turun sekitar 23 kg. Kini ia semakin percaya diri dengan tubuhnya yang langsing. Cindy Samuel, pengusaha sukses yang terkenal di media sosial, juga melakukan operasi bariatrik demi mendapatkan versi lebih sehat untuk dirinya. Cindy menjalani pembedahan tersebut karena obesitas yang dialaminya. Ya, jadi kalau saya lihat dari Melly dan Cindy, itu sebenarnya sebelum ketemu saya, mereka udah sangat mempelajari ini. Ya, kalau dari banyak pasien-pasien saya itu pasti akan melihat juga bukti-bukti yang ada gitu. Ya, banyak sekali selebriti dunia bahkan ya yang sudah berhasil dengan teknik ini. Jadi prosesnya sebenarnya adalah meyakinkan diri, ya, karena ingat bahwa ini bukan sesuatu yang instan. Yang tadi saya bilang senjata malaikat atau peluru emas, ya, sekali tembak jadi gitu. Ini membutuhkan niat, membutuhkan kemauan, membutuhkan usaha untuk bisa berhasil. Keberhasilan bukan dihitung dari turun berat badan dalam waktu 6 bulan, ya, di mana turun badan itu lumayan drastis turun.
Tapi keberhasilan itu nanti adalah dihitungnya adalah apakah dalam jangka panjang itu bisa dipertahankan berat badan turun itu. Itu di situ adalah yang paling penting dan itu membutuhkan niat. Kalau niatnya hanya muncul hari ini saya kira saya mau operasi aja. Toh gampang, cepat turunnya. Ide semacam itu biasanya pasiennya bisa turun, tapi biasanya dalam waktu beberapa tahun ya naik lagi berat badan. Nah, kalau Meli sendiri lambungnya dikecilin ya, jadi katanya kalau makan cuma 2 suap gitu ya dok. Betul. Ya, jadi Meli memang tindakannya betul seperti itu. Dan tapi yang saya lihat juga dari Meli itu memang niatnya memang bagus ya, niatnya sehingga dia juga terlihat dari tindakan-tindakannya, dari disiplinnya, dari olahraganya itu sangat baik. Jadi itu yang akan mempertahankan teknik ini akan berhasil ke depannya. Viewers, tidak hanya public figure tanah air, nyatanya bariatrik ini juga dilakukan sejumlah pesohor dunia, di antaranya Kelly Osbourne. Kelly memutuskan menjalani operasi bariatrik pada 2018 silam. Ia mengaku berat badannya turun 39 kg usai menjalani proses pembedahan. Tidak hanya itu saja, ia mengaku bangga berkat operasi yang dijalaninya dan merupakan hal terbaik yang pernah dilakukan. Selanjutnya ada Mariah Carey. Penyanyi asal Amerika ini juga sempat menjalani proses operasi bariatrik 2017 lalu. Tubuhnya memang sempat mengalami pembesaran pasca melahirkan anak kembarnya. Oleh karena itu, ia yakin untuk mengikuti serangkaian operasi bariatrik. Pasca operasi, Carey berhasil menurunkan berat badannya hingga 13 kg. Viewers, menarik sekali informasi yang sudah kita sampaikan hari ini. Tapi sayang banget kita harus berpisah nih hari ini viewers ya. Iya, kita harus pamit dari viewers. Tapi kan besok kita ketemu lagi dengan beragam informasi menarik lainnya. Pastinya dong Caca. Akhir kata aku Septa Andrian. Aku Natasha Liatania, pamit undur diri. Thank you for watching Daily Lifestyle. The best source for your daily insight. See you and bye.